Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, saya Hana Lasari, Security Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharso Surakarta. Sesuai dengan aturan keselamatan, kami akan memperagakan safety briefing. Saat ini Bapak dan Ibu berada di ruang auditorium lantai 3 Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharso Surakarta. Ruangan ini dilengkapi dengan 2 jalur. Yang pertama di belakang Bapak dan Ibu. Yang kedua di samping kiri panggung. Bila mana terjadi bencana alam seperti kebakaran, gempa bumi, dan bencana lainnya, Bapak dan Ibu diharap tenang. Jangan panik. Lepaskanlah sepatu hak tinggi untuk keluar menuju jalur evakuasi yang sudah disediakan. Jangan gunakan lift. Gunakanlah tangga darurat untuk menuju ke titik kumpul di depan Masjid Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharso Surakarta. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Yang terhormat Direktur Umum SDM dan Pendidikan, yang kami hormati narasumber webinar Bapak Dr. Romanianto SPOT Konsultan Spine, dan moderator webinar pada kali ini Bapak Dr. Agung Ari Budi Spesialis Anestesi, beserta seluruh peserta webinar, baik yang berada di auditorium lantai 3 maupun dimanapun Anda berada, yang mengikuti webinar melalui link webinar Rumah Sakit Ortopedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat siang dan selamat bergabung kembali dalam webinar Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharso Surakarta yang hadir pada hari ini Kamis 3 Oktober 2019 dengan mengambil tema penanganan nyeri punggung bawah dengan narasumber Bapak Dr. Romanianto SPOT Konsultan Spine.
Untuk mengawali acara, marilah kita berdoa menurut agama serta kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Dilanjutkan dengan sambutan Direktur Utama yang akan disampaikan oleh Direktur Umum SDM dan Didikan kepada Bapak Dr. Safirul Hindriyo, spesialis radiologi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, serta adik-adik sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, dan seluruh pemirsa webinar Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharso Surakarta yang berbahagia. Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita diberi kesehatan dan kekuatan sehingga dapat mengikuti webinar dimanapun berada. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, kali ini Rumah Sakit Ortopedi mengadakan webinar dengan topik penata laksanaan nyeri punggung bawah yang akan insya Allah disampaikan oleh Dr. Romanianto, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan. Beliau adalah konsultan tulang belakang dan sudah bertahun-tahun menangani masalah tulang belakang. Dan sudah ribuan pasien ditangani beliau. Insya Allah nanti mungkin kalau ada masalah bisa ditanyakan. Dan dimoderatori oleh Dr. Agung, spesialis anestesi, yang mana dokter bedah sama dokter anestesi ini memang harus beriringan. Dan alhamdulillah beliau berdua bisa hadir di sini untuk memberi masukan kepada kita semua apa masalah dari punggung yang umumnya itu adalah berupa nyeri. Dan itu bikin nggak enak, dan insya Allah nanti mungkin Bapak Ibu bisa nanti mengikuti dengan santai tapi serius. Yang di auditorium ini mungkin bisa melihat langsung, tapi di rumah, di manapun, di terminal, di manapun bisa mengikuti. Dan mungkin yang akan datang juga kita akan laksanakan webinar dengan topik-topik yang lain. Dan sudah beberapa kali disampaikan, kemarin ada skoliosis, ada kaki bengkor, dan tumor tulang. Nah, besok akan kita sampaikan topik-topik yang lain. Selamat mengikuti, semoga saja ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya dan seluruh pemirsa webinar dimanapun berada. Selamat menyaksikan, kurang lebihnya dari Rumah Sakit Ortopedi minta maaf bila mungkin banyak kekurangannya, insya Allah suatu saat makin diperbaiki. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan acara inti webinar pada kali ini, penyampaian materi penata laksanaan nyeri punggung bawah yang akan disampaikan oleh Dr. Romanianto, SPOT Konsultan Spine, dengan moderator Dr. Agung Ari Budi, spesialis anestesi. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, oke. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam untuk Nabi Muhammad SAW.
Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini di webinar Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharto Surakarta. Perkenalkan, nama saya Dr. Agung Ari Budi Siswanto, spesialis anestesi, seorang anestesiolog di Rumah Sakit Ortopedi ini. Di sini kami akan memandu acara ini sampai selesai. Hari ini kita akan membicarakan salah satu topik penanganan yang kita layani di Rumah Sakit Ortopedi ini, yaitu tentang penanganan nyeri punggung bawah. Penanganan nyeri punggung bawah ya, yang nanti akan dipresentasikan oleh sejawat kami yang kami hormati, Dr. Romanianto, SPOTK, Spine. Dan nanti sebelumnya bila ada yang ingin menanyakan, bisa menuliskan di box pertanyaan di kontrol panel peserta semua. Untuk itu kami akan menyimpannya selama presentasi dari Dr. Romanianto, nanti setelahnya kita pandu untuk ditanyakan langsung pada narasumber. Untuk sekarang, tanpa memperpanjang waktu lagi, kami persilakan untuk Dr. Romanianto untuk presentasikan pelaksanaan nyeri punggung bawah. Namun sebelumnya kami akan sampaikan tentang riwayat singkat Dr. Romanianto. Dr. Romanianto, SPOTK Spine, kelahiran Karanganyar 10 Januari 1964, seorang suami dengan 1 istri dan 2 orang anak. Beliau adalah pegawai negeri sipil pusat di Kemenkes di Rumah Sakit Ortopedi Profesor Suharto Surakarta, dan kebetulan beliau adalah Dirmetkep, Direktur Medis dan Keperawatan. Untuk riwayat pendidikannya, beliau dari Sekolah Dasar Umum SD Ngabean Kartosuro tahun 74, dan beliau S1 Kedokteran Umum di FKUNS lulus tahun 1988, dan spesialis 1 ortopedi di FKUI Jakarta lulus tahun 2002, dan yang terakhir beliau ada spesialis 2 konsultan spine di Kolegium Ortopedi dan Traumatologi Indonesia tahun 2006. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan pada Dr. Romanianto untuk mempresentasikan tentang penanganan nyeri punggung bawah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Moderator Dr. Agung. Yang saya hormati Bapak Direksi, Dr. Safil, Dr. Pak Subur, dan peserta webinar di Rumah Sakit Ortopedi dan seluruh peserta dimanapun berada. Alhamdulillah pada siang hari ini saya diberi tugas untuk menyampaikan webinar tentang penanganan nyeri punggung bawah. Dan nyeri punggung bawah adalah kasus yang banyak dialami ya selama masa hidup kita. Hampir semua orang mengalami nyeri punggung bawah ya. Ini memang kejadian epidemiologinya 70-85% pada seluruh populasi. Jadi ini data di Amerika. Selama hidup kita itu hampir pernah semua mengalami. Jadi tidak usah perlu khawatir ya. Jadi rata-rata memang terkena pada umur 20-60 tahun, dan jarang pada di bawah 20 tahun ya. Memang ada tapi jarang. Rata yang data statistik pada umur 35 tahun. Di sini tidak mengenal jenis kelamin, laki maupun perempuan bisa terkena. Jadi tidak melihat penyakit-penyakit yang ada yang memang perbedaan laki dan perempuan, dan ini tidak ada perbedaan ya. Hampir sama. Jadi antara laki dan perempuan terkena hampir sama, dan dari kasus nyeri di tulang belakang itu, nah di data penyebabnya cukup banyak ya. Karena ini kan hanya gejala ya. 40% itu di Indonesia namanya HNP. HNP itu hernia nukleus pubis. Jadi di struktur anatomi kita namanya diskus intervertebralis, yaitu bantalan sendi tulang belakang yang mengalami kalau kita punya bantal atau kasur itu kayak yang tiap hari ditekan akan kempes. Nah itu menyebabkan herniasi. Jadi hernia itu kalau mungkin kasus saya ini ada hernia
pada kasus sudah ini juga ada hernia di diskusnya namanya hernia necrosis. Yang itu yang 40% yang mendominasi dari kasus nyeri tulang belakang. Sekitar 5% dari data yang ada, ya kita memang di Indonesia belum ada data yang lengkap, yang komplit, ya. Hanya beberapa persen saja yang terrekod. Sebenarnya kasusnya cukup banyak, ya. Di Amerika memang sudah datanya sudah komplit, hanya 5% yang memerlukan tindakan operasi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara tidak usah takut kalau sakit tulang belakang mungkin dengar wah ini bahasanya orang saraf kecepit ya itu terus takut ditakut-takuti operasi, tapi tidak perlu takut. Jadi hanya 5% data yang ada yang memerlukan tindakan operasi itu tentunya kasus-kasus yang sudah delay, sudah cukup berat ya. Kalau yang ringan tidak perlu. Dan kasus nyeri tulang belakang sendiri juga menurunkan kualitas hidup. Gimana kalau orang-orang yang dengan nyeri tulang belakang bekerja dengan baik? Tentunya akan menghambat produktivitas. Nah, tadi saya sampaikan bahwa rata umur pada umur 35 tahun dan paling banyak terkena pada usia antara 20 sampai 60 tahun itu usia produktif. Nah, jadi di mana usia produktif sudah terkena nyeri pinggang akan mengganggu kualitas hidup dari seseorang tersebut. Ya, itu yang menjadi masalah. Dan data di Amerika juga menyampaikan bahwa kasus ini memerlukan dana yang cukup besar untuk penanganannya. Jadi bukan hal yang kecil. Ya, mungkin kita semua sudah tahu kasus di tiap-tiap rumah sakit di negara kita juga itu cukup besar, datang yang ke poliklinik, yang berobat di klinik-klinik pribadi maupun swasta dengan kasus nyeri tulang belakang, ya, dan membutuhkan dana yang cukup besar, sekitar 560 sampai 635 juta US dollar per tahun di Amerika. Jadi sangat besar untuk penalatasanan kasus seperti ini. Nah, kita juga perlu tahu apa toh faktor predisposisi, faktor yang menyebabkan pencetus daripada nyeri tulang belakang. Nah, di sini disebutkan bahwa pekerjaan tertentu yang seperti mengangkat beban berat, ya. Orang yang mungkin waktu masih mudanya ya merasa kuat, ya, teknik mengangkatnya yang salah, gitu. Kemudian merasa super, jadi tidak apa-apa. Nanti di hari tuanya atau di kemudian hari yang rutin terus menerus, ya, itu terjadi aksi loading, tekanan yang terus menerus, itu akan terjadi kolaps daripada diskusnya, dia akan menyebabkan nyeri tulang belakang. Ya, itu makanya kalau ada namanya standar untuk bekerja dengan baik, bekerja dengan kalau duduk merasa ergonomik. Nah, kita mungkin lihat di negara-negara maju, seperti perawat-perawat itu kalau mengangkat pasien itu tidak manual lagi, ya, dengan alat, ya, alat yang tidak merusak tulang belakang kita. Ya, kan tidak menutup kemungkinan kita yang bekerja di kesehatan itu banyak yang terkena seperti ini, ya, karena kita masih manual, ya, itu berisiko untuk terjadinya nyeri tulang belakang. Kemudian olahraga yang membebani tulang belakang, ya, angkat beban berat, ya toh, itu cukup berisiko. Nah, saya pernah punya pasien yang masih umur 17 tahun, dia olahraganya angkat besi, ya, itu terkena dari posisi mengangkat yang enggak benar, itu bisa terjadi, ya. Itu olahraga yang axial loading yang membebani tulang belakang, itu bisa terkena. Jadi apalagi berlebihan, itu juga sangat berisiko. Ketiga adalah pengendara motor, mobil yang jarak jauh tiap hari rutin. Ada kalanya penderita ini ditanya, tidak saya tidak pernah bekerja berat, tapi rutin jarak jauh naik motor dengan posisi yang statis, terjadi getaran, ya, seperti ada tekanan-tekanan yang terus menerus, itu menyebabkan kerusakan daripada bantalan sendi tulang belakang. Ya. Seperti pengendara mobil, sopir, banyak yang sopir jarak jauh Solo Jakarta tiap hari monoton, tidak pernah relaksasi, ya, tekanan yang sedikit yang kronis ini membuat suatu degenerasi proses, ya, membuat nyeri tulang belakang juga. Kemudian perokok. Nah, kenapa perokok juga menyebabkan, apa hubungannya?
Ya, kalau sakit paru kan bisa. Kalau nyeri tulang belakang dari mana? Nah, karena di tulang belakang itu nutrisi atau vaskularisasinya hanya IBBC, rembesan dari diskus ya, dari end plate-nya, lempeng di tulang belakangnya, dia akan merembes, enggak ada aliran yang khusus, minim nutrisi ya, minim vaskularisasi. Sedangkan perokok akan menyebabkan penyempitan di pembuluh darahnya, dia akan nutrisinya terganggu, akan mempermudah kerusakan daripada bantalan tersebut. Dan beberapa wanita hamil dilaporkan juga nyeri tulang belakang, ya gimana tidak sakit, ya karena selama 9 bulan harus menggendong, membawa bayinya yang semakin lama semakin besar dan tiap hari, kecuali dalam keadaan tidur kan tidak digendong. Nah, itu kan, ya itu betapa susahnya seorang ibu ya. Jadi kalau membawa bayinya 9 bulan, jadi mungkin bisa terjadi seperti ini, apalagi kalau bayinya besar. Kemudian yang disebut dengan sedentary lifestyle, itu orang yang gaya hidupnya bermalas-malasan. Ya, kalau sekarang kan banyak itu, sambil main WA, sambil main komputer, malas-malasan, mager lah bahasanya, malas gerak. Malas gerak itu juga lifestyle yang tidak bagus, ya, karena dia akan vaskularisasi atau nutrisi ke diskusnya itu terganggu, dia akan terus statis, ya status postur yang statis akan merusak juga pada diskusnya, akan memperberat. Ya. Kemudian cemas dan depresi, ya cemas dan depresi bukan memang karena struktural, tapi memang karena back pain, karena yang memang dari hormonal ya, untuk membuat otot-ototnya jadi spasme. Ya. Nah ini kita juga perlu lihat, tahu anatomi dari tulang belakang. Ya. Kalau mungkin kita orang Solo itu sering makan tengkleng, jadi tahu ya. Jadi tulang belakang itu kita yang tiap makan, hobi kita makan tengkleng itu ya itu. Nah, tulang belakang itu seperti ini ya. Jadi dilihat dari samping, ini dilihat dari atas ya. Strukturnya hanya tulang ya. Tulang ini corpus vertebra, spinous, kemudian ada bantalannya ya. Kalau dilihat dari atas, lubang ini adalah kanalis vertebralis. Nah, ini disinilah ada namanya annulus vivus dan nucleus pulpus atau diskusnya itu di sini dilihat. Nah, ini strukturnya. Kalau lihat skematis seperti ini, ya kalau dilihat dari gambaran maket seperti ini yang ditunjuk ini adalah bantalan sendi yang namanya mencotot, istilahnya kempes, akhirnya menekan daripada saraf. Saraf sendiri kan kuning ini, dia akan bercabang di kanan kiri, dia akan tertekan oleh nukleus dari diskusnya yang nongol, dia akan terjadi iritasi dan akan menyebabkan rasa nyeri. Nah ini penyebabnya itu apa aja toh nyeri tulang belakang? Bisa ini lihat nih, posisi duduk seperti ini apakah betul? Coba berjam-jam kalau seperti ini akan mengganggu daripada struktur dari tulang belakangnya, ya. Yang berjam-jam seperti ini dan berbulan-bulan, berhari-hari, dia akan problem tulang belakang yang muncul. Nah, ini bisa penyebabnya itu bisa dari ototnya sendiri. Tadi kalau melihat anatominya, otot di pinggangnya, kemudian ligamen adalah serat ligamen di antara tulang-tulangnya. Kemudian bisa di tulangnya sendiri. Problem tulangnya ada apa? Bisa nyeri. Itu bisa karena osteoporosis juga bisa karena ada suatu proses infeksi juga bisa, apa spondilitis, TB ya. Kemudian juga bisa karena pasca trauma ya. Terus kemudian juga ada suatu tumor juga bisa terjadi nyeri tulang belakang. Bisa karena diskusnya tadi saya sebut bantalannya yang kolaps, akhirnya kempes, dia akan menekan dari saraf yang ada di sekitarnya. Bisa karena sarafnya sendiri, ada mungkin suatu tumor jinak atau suatu metastasis di dalam saraf tersebut menyebabkan nyeri tulang belakang. Nah ini kita juga perlu tahu gejalanya, ya. Gejalanya apa toh? Gejalanya terutama pegal pada punggung bawah, ya. Pada pegal pada bawah tentunya tidak semua di-adjust adalah HNP tadi, karena kausa-kausanya kan banyak sekali, ya. Itu salah satu gejala. Jadi yang menusuk sampai ke tungkai bawah. Kalau sampai sudah ke tungkai bawah artinya bantalan yang kempes tadi menekan saraf dan saraf yang
root atau cabang yang ke bawah dan tertekan, dia akan mengganggu pada tungkai bawah. Kemudian yang lebih berat lagi adalah tidak mampu berdiri tegak karena memang sudah menekannya cukup hebat. Jadi sudah ada kelemahan daripada otot-ototnya yang dipersarapi oleh saraf yang keluar dari tulang belakang. Terus kemudian ada juga gejala yang berkurangnya kemampuan melenturkan pinggang. Karena saking sakitnya dia gerakan pinggang kita kan bisa rotasi, fleksi, ekstensi ya. Itu juga dia akan bergerak sakit. Ya. Mungkin kita sudah pernah mengalami semua kalau nyeri tulang belakang itu mesti nyari posisi yang paling enak. Suruh gerak sini sakit, miring sakit, bungkuk sakit, ya semua serba sakit. Nah itu kelenturannya, fleksibilitasnya akan terganggu. Nah kita juga harus melihat nyeri tulang belakang yang serius. Kita harus apa toh yang kalau kita sudah waspada nyeri tulang belakang yang serius. Itu kalau sudah tidak mampu mengontrol buang air besar dan buang air kecil. Artinya sudah cukup berat, sudah mengganggu persarapan yang mempersarapi untuk buang air besar dan air kecil. Ya. Kemudian ada kesemutan, baal, kelemahan satu atau kedua tungkainya. Jadi menekannya cukup hebat sehingga terjadi nerve compression, jadi menekan sarafnya, akhirnya tungkai bawah yang saraf ke tungkai bawah tertekan, jadi bisa atrofi, ya. Atau nyeri yang terus-menerus, terutama manhawiri, kita harus curiga. Kalau nyeri terus-menerus hari, bisa karena suatu proses adanya malignansi atau suatu metastasis, penyebaran daripada tumor ke tulang belakang atau proses tumor di tulang belakang yang sudah dirangkat di webinar sebelumnya. Atau terjadi penurunan berat badan. Nah, kita curiga terjadi penurunan berat badan itu adalah mungkin suatu infeksi yang kronis seperti TBC tulang belakang. TBC tulang belakang juga akan merusak daripada tulangnya dan juga bisa menekan sarafnya sehingga ada karena itu proses kronis dan suatu infeksi, dia akan juga manifestasi dari klinis secara umum akan penurunan berat badan, bukan karena nyeri tulang belakang, karena memang proses underlying disease-nya. Ya. Kemudian terjadi penurunan demam. Nah, demam itu bisa dihubungkan tadi kalau yang TB juga mungkin demamnya nggak gitu tinggi, tapi kalau yang infeksi akut seperti disaitis ya radang di sendi tulang belakang dia akan demam. Ya, itu disaitis, ya, itu juga nyeri. Juga kita harus memperhatikan hasil nyeri yang disertai denyutan di daerah perut. Kita curiga adanya suatu aneurisma aorta, yaitu juga kelainan di aorta yang membuat suatu aneurisma yang menyebabkan juga nyeri tulang belakang. Nah, pemeriksaan fisik secara umum ya awam juga mungkin bisa melakukan, yaitu apabila kemampuan berdiri berjalan sudah terganggu. Itu salah satu tanda juga. Kita lihat kemampuan berdiri dan berjalannya. Kalau orang sakit tulang belakang, ya nyeri pinggang, tentunya jalannya sudah enggak proper lagi, enggak sempurna lagi. Jalannya sudah harus pakai bongkok-bongkok, ya toh, harus pegang-pegang pinggang, ya toh. Itu juga kita secara awam masih sudah bisa melihat. Tadi saya sebutkan juga ruang lingkup gerak tulang belakang juga sudah mulai terganggu, dia gerak kanan kiri bungkuk sudah nggak kuat bungkuk juga. Kalau yang jadi tulang belakang yang hebat suruh bungkuk cukup banyak ya sudah nggak kuat, suruh rukuk gitu sudah nggak kuat ya gitu. Kemudian kita juga periksa refleksnya, kalau memang orang medis bisa meriksa ya refleks patologis maupun fisiologisnya masih bagus enggak, yang fisiologisnya patologisnya ada enggak ya. Terus kemudian sensasi dan kekuatan tungkainya. Sensasi tadi saya bilang kalau nekannya hebat, sudah ada hiperestesi, hipoestesi, dia ada rasa baal. Ya, baal di level di mana itu bisa menentukan level tulang belakang bulan mana yang terkena, ya, yang ada problem. Kemudian kekuatan tadi motoriknya itu kita bisa jalan normal itu ada motoriknya 5, bisa ngangkat kaki, bisa nendang. Nah, sampai di mana? Kadang-kadang kalau di level bawah bisa jinjit enggak, bisa jalan pakai tumit enggak. Nah, itu di level mana menentukan kekuatannya berapa. Nah, kalau sudah ada penurunan berarti sudah penekanan di saraf di tulang belakangnya di bagian bawah. Kemudian kalau tes-tesnya kita mungkin teman-teman yang para dokter, kemudian BPJS itu bisa melihat straight leg rising testnya, kemudian contralateral leg rising testnya, reverse leg rising testnya.
Nah, untuk diagnostik apa yang diperlukan tadi memang dari anamnesa pemeriksaan fisik kita juga sudah banyak tahu kalau misalnya diagnostik seperti kita curiga ada suatu infeksi, kita tentunya pemeriksaan laboratorium, tapi diagnostik yang rutin dikerjakan juga adalah pemeriksaan radiologi. Ya. Pemeriksaan yang dasar adalah dengan plain X-ray yang paling sederhana dan ada di mana-mana. Nah, dari plain X-ray kita lihat foto tulang belakang dari depan maupun dari samping. Dari depan dilihat alignmentnya, dia lurus atau enggak, apakah sudah bengkok, gitu, apakah masih lurus. Kemudian dari samping juga kita lordosisnya, ya hiperlordosis atau hipolordosis, ya atau normal. Nah, struktur tulangnya, apakah ada yang kompresi, ada osteoporosis, ada jarak sendinya, diskus intervertebralis, ada menyempit, ada yang geser. Nah, ada kalanya ini menyempit. Nah, itu berarti bantalannya sudah berkurang ketebalannya. Kemudian ada kalanya memang antara tulang ini L4 L5 dia bergeser, slipping ya toh, distesis, dia akan juga disebabkan nyeri di belakang. Itu tidak dilihat dengan hanya pemeriksaan plain X-ray ya. Kemudian yang agak lebih meningkat lagi kalau kita memang tidak memberikan pemeriksaan ini, tidak memberikan informasi yang lengkap, kita tambah dengan diagnostik tambahan. Setelah kita misalnya CT scan atau myelografi. Dulu zamannya belum CT scan, MRI belum banyak, masih dengan myelografi ya. Myelografi memang ini invasif dan sakit, tapi kita sudah memberi informasi karena melihat saraf yang ada di dalamnya, ini kelihatan dengan myelografi, kelihatan sarafnya yang kecepit. Nah, kalau dilihat fotonya mungkin normal dengan plain X-ray, tapi dengan myelografi dia akan kelihatan, oh ada yang tertekan. Ya. Di saraf di sini kan kelihatan kayak pita ya, cukup panjang itu ketekan. Nah, dengan CT scan mungkin masih belum kelihatan, hanya melihat struktur dari tulangnya, karena memang CT scan melihat dari tulangnya. Tulangnya adakah dia spondilosis atau adakah dia slipping ya? Ada jarak diskusnya ini juga ada yang kelihatan beda nih, ada beda. Jadi terutama untuk melihat juga melihat kausa-kausa penyebab yang dari tulang. Jangan-jangan ada suatu namanya tumor jinak di tulangnya juga menyebabkan rasa nyeri, atau problem lain yang di tulangnya yang menyebabkan rasa nyeri. Ya, dilihat dengan CT scan akan lebih terlihat. Kemudian yang lebih jelas lagi adalah dengan MRI. Ya, MRI memang diagnostik yang lebih non invasif dan lebih canggih, cuman agak mahal. Jadi di sini juga melihat struktur soft tissue-nya maupun tulangnya. Jadi kelihatan dari sini dari diskusnya yang nol segede ini ya, segede ini kita merah, ini ada sarafnya, ini tidak putus, tapi memang karena bantalannya tadi kempes, akhirnya neken struktur di belakangnya, mengganggu saraf di belakangnya ini. Nah, kan ini kalau seperti ini mungkin terjadi suatu di kelemahan otot di tungkai bawah karena sudah mengganggu saraf yang ke bawah. Nah, ini juga diagnostik yang lain yang memang jarang digunakan karena memang tidak semua rumah sakit ada fasilitas ini ya, dengan elektroneuromelografi ya, untuk dilihat ibaratnya kalau kita punya ada listrik itu aliran listriknya dites dengan tes pen, jadi stromnya sampai di mana, kan saraf itu kan juga mengalirkan aliran listrik, kita kaki kita, tangan kita bisa bergerak karena memang ada alirannya. Dia dilihat dengan elektroneuromelografi ya, dilihat apakah konduksi sarafnya sampai ke sana masih bagus ya, jadi fungsional untuk melihat hantaran sarafnya di situ sudah baik atau belum, masih baik atau belum. Nah, penanganannya itu ada beberapa cara penanganannya, cara konservatif, cara operatif, dan biologi ya. Dulu memang mungkin zaman dulu masih belum ada operasi, masih konservatif semua ya. Konservatif tidak operasi ya. Sekarang pun juga data dari statistik hanya 5% tadi saya sampaikan yang harus dilakukan operasi. Jadi konservatif yang bisa digunakan adalah dengan bed rest atau tirak baring, ya, medikamentosa, obat-obatan, fisioterapi, bracing, injeksi maupun radiofrekuensi. Sedangkan operasi juga teknologi operasi sudah maju, bisa hanya dekompresi atau minimal invasif, kemudian dengan fusi atau membuka karena kasus-kasus yang cukup berat.
Dan ke depan mungkin di Indonesia, di luar sudah dikerjakan ya, dengan terapi regeneratif, dengan terapi biologi, dengan stem cell ya. Ini ke depan harapannya juga pasien-pasien itu juga yang namanya stadiumnya masih awal, yang belum berat, bisa diregenerasi ya. Sekarang dengan majunya teknologi, dengan regenerasi dihidupkan kembali, akhirnya masih bisa kembali ke fungsi yang normal, struktur yang normal, tentunya pada kasus-kasus yang tidak berat, namanya terapi regenerasi dengan sel puncak. Nah itu tadi bed rest gimana? Posisi tidur yang bagus seperti ini posisinya terlentang ya, jadi masih jadi posisi tulang belakang straight, tidak tertekan, jadi dia akan mengurangi spasme otot ya, otot yang di tulang belakang dan mengistirahatkan tulang belakang. Ya, tujuannya untuk itu ya, posisi supine mengurangi tekanan intradiskus ya, tadi bantalan dari tulang belakang tekanannya dikurangi sehingga nyerinya juga akan berkurang. Dan beberapa gangguan tulang memang memburuk dengan gerakan-gerakan tertentu, akses tertentu memang harus dengan bed rest. Dengan bed rest dia spasmenya berkurang, kemudian reaksi inflamasinya berkurang, dia akan baik sendiri ya. Tentunya tidak bed rest terus-terusan, bed rest ada waktunya, mungkin sekitar 2-3 hari lah. Nah ini medikamentosa, obat-obatan. Ya, obat-obatan tentunya tujuannya adalah mengurangi rasa nyeri, kemudian tentunya dipilih obat-obatan yang resikonya ya sedikit, efek sampingnya dan interaksi obatnya harus diperhatikan juga, karena juga tidak sedikit ya, banyak klinisi atau yang lain memberi obat-obatan yang steroid ya, yang memang itu kan kita masih menyebut obat dewa ya, obat dewa dikasih itu sesprong bagus, tapi efek jangka panjangnya cukup merugikan gitu. Dan risiko-risikonya cukup banyak, itu harus diperhatikan ya, apalagi pada pasien-pasien yang mempunyai morbiditas atau penyakit peserta yang lain ya, itu harus diperhatikan ya. Yang disarankan adalah non-steroid anti-inflamasi ya, drug ya, itu yang disarankan ya, tapi tentunya juga kita harus perhatikan kalau pemakaian jangka panjang ada efek sampingnya, semua obat ada efek sampingnya. Masker relaksan ada kalanya diperlukan, tapi memang tidak boleh dalam jangka waktu yang cukup panjang, karena juga itu ada efek sampingnya yang tidak baik. Kemudian hindari penggunaan narkotik dan obat-obatan tenang ya, karena obat-obatan juga akan berpengaruh terhadap nyeri tulang belakang ini sendiri pada patogennya. Nah ini fisioterapi ya. Fisioterapi yang disarankan adalah apabila gejala lebih dari 2 minggu ya, 2 minggu pada fase yang akut kok nggak baik-baik, yaitu sebaiknya harus dilakukan fisioterapi. Kemudian pada nyeri pinggang yang berulang, kemudian tujuan fisioterapi adalah mempertahankan fleksibilitas dan kekuatan dari ototnya, kemudian bertujuan untuk meningkatkan fungsi daripada ekstremitas kita maupun di fungsi di tulang belakang kita, dan mencegah rekurensi atau kekambuhan yang berulang. Nah ini juga pada fase akut itu ada beberapa cara yang dikerjakan di fisioterapi, dengan kompres hangat, ada yang kompres dingin ya toh. Kemudian ada TENS atau transcutaneous electrical nerve stimulation ya. Nah, mungkin nanti bagian ke depan fisioterapi mau webinar tentang fisioterapi, monggo jadi lebih memperkaya kawasan kita ya, wawasan kita ya. Dan iontoporosis fisioterapi ya, ada kan itu. Kemudian juga ultrasound yang sudah dikerjakan. Kemudian untuk pada fase pemulihan bisa dengan stretching ya, stretching ataupun low impact aerobic conditioning, jadi seperti berenang, cycling itu juga masih diizinkan ya. Berenang bagus untuk yang pada fase recovery. Nah ini bracing ya, bracing itu external support ya, untuk fungsinya adalah melimitasi, membatasi gerakan tulang belakang kita sehingga dapat membantu proses penyembuhan. Karena kalau kita pada fase awal inflamasi, yaitu gerakannya banyak, ada spasmenya, tidak dilimitasi, akhirnya terus jadinya tidak akan hilang. Jadi dengan melimitasi, dengan bracing akan
sangat membantu ya, meskipun jenisnya ada yang rigid maupun ada yang plastik. Dan injeksi yang mungkin banyak dikerjakan teman-teman ya, sudah banyak ini disebutkan, ada beberapa teknik injeksi di tulang belakang yang untuk mengurangi rasa nyeri, ada dengan epidural injeksi, kemudian ada juga selective nerve root block yang ini di sini, di blok saraf yang ke radiknya dia untuk mengatasi nyeri, atau facet joint block di sini ya, atau sacroiliac joint block ya, di sacroiliac jointnya yang di blok. Nah ini radiofrekuensi, sekarang kita juga sudah punya alat ini baru rame di pain management, semua hampir mengerjakan ya, dari rehab, neuro, orto, anestesi ya, semua ini baru tren. Nah, pain management itu baru tren mengerjakan dengan radiofrekuensi. Jadi dicari sumber nyerinya di mana, secara klinis ada dari diagnostiknya foto MRI, kemudian kita blok ini alatnya ya, disuntik ini dengan lokal anestesi saja, suntik, dimonitor di alatnya ini radiofrekuensi. Kita sudah punya alat ini dan sudah dikerjakan. Memang klaim BPJS masih dilimitasi ya Pak Agung, jadi masih kita membatasi ya, tapi ini sudah sangat membantu ya. Ini Pak Agung besok bisa mengerjakan juga ya. Ini kalau dengan dekompresi, operasi itu macam-macam. Zamannya dulu juga ada namanya mikroendoskopik dosektomi. Jadi hanya dibolongin sedikit nih, dibolongin sedikit, ngambil sampai ke diskusnya, diambil yang nol, diambil sebagian. Kalau di kita juga namanya posteroendoscopik lateral disektomi. Jadi hanya mengisi sedikit. Ya mungkin kalau pasiennya tahan bisa dengan lokal anestesi, diambil hernia yang nongol, diambil ya. Tentunya yang kasus yang severe tidak bisa dikerjakan seperti ini ya, ini dengan teknik minimal invasif. Nah ini tipe-tipe dekompresi, kalau bukanya itu skematis ya, buka secara lebar semua dibuka, aminektomi. Kalau aminotomi hanya buka yang kecil saja, kalau lihat MRI-nya mana yang nongol di bagian ini parsial, dibuka aja kecil. Kalau ini hanya porthole, hanya yang mana yang menekan, ya, tapi tidak sekecil ini, lebih besar lagi. Nah ini mikrodisektomi, ya, diambil sedikit, ya, dikompresi. Ini kalau skematis juga fusion itu disatukan ya, disatukan. Ini kita pasang cage ya di depan, ya, diskusinya yang nongol kita ambil, kita ganti alat. Ya ini cuman alatnya ini cukup mahal, jadi kita terlimitasi kalau dengan pembiayaan ya. Ini kalau dengan PLIF dipasang stabilisasi posterior. Nah ini kalau operasi yang fusion ya seperti ini, dibuka nih, buka tulang belakangnya, kemudian dipasang, didekompresi, di laminanya, distabilisasi posterior. Ini contoh gambar ya, ini dari plane X-ray, seperti ini tidak kelihatan ada sesuatu, tapi begitu di MRI ada satu beda, ini ada diskusnya di L45, ini L51 ada sequestrasi, dan ini dilakukan dekompresi dan stabilisasi. Nah, komplikasi dari operasi sendiri juga tentunya ada ya, tidak usah semua takut, kita sudah banyak mengerjakan, tapi meskipun itu kita harus sampaikan ke penderita kalau dilakukan operasi bisa terjadi suatu perdarahan. Kemudian bisa tentunya semua tindakan ada risiko terjadi infeksi, dan nyeri permanen bisa terjadi kalau kasusnya cukup berat, ada fibrosis jaringan yang kita ambil, ada tentunya semua yang dilukai ada jaringan fibrosis ini yang menyebabkan suatu pain juga yang permanen. Juga bisa terjadi robekan dura ya, karena memang kita di situ dekat duranya bisa robek ya, tentunya itu tidak berbahaya juga ya. Jadi kalau terjadi kecil kan tidak ada masalah ya. Tromboflebitis bisa terjadi juga, pseudoartrosis kalau pada fusi tadi fusinya enggak pas ya, enggak terjadi fusi stabilisasi, ada namanya pseudoartrosis, dia akan tidak fusion, akhirnya masih pain post operatif bisa terjadi ya, fusinya gagal fusinya ya, dan reaksi anestesi tentunya semua pasien diabetes punya komplikasi anestesi ya. Ini pencegahannya yang kita juga harus tahu ya, ini tentunya Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita biar tidak terkena sakit pinggang ya, tentunya ya adik-adik ini kalau belajar itu suka ndrosor, itu
di kasur suka ndlosor itu tidak baik. Ya. Ini posisi yang benar nih, lihat komputernya. Ya dulu saya punya banyak pasien pegawai rumah sakit itu kok sakit pinggang semua masih muda-muda. Ternyata saya main ke kantornya itu komputernya zaman dulu masih di meja itu ya, masih ngelongolin buku. Nah, ternyata pantas sakit pinggang semua. Saya minta untuk diganti komputernya yang posisi biar tidak sakit. Akhirnya setelah diganti tidak ada yang datang ke poliklinik lagi. Alhamdulillah. Nah, ini harus tahu dari waktu muda itu harus tahu. Kadang-kadang kalau ditanya pasien, saya nggak pernah bekerja berat, saya macam-macam. Tapi posisi yang setiap hari yang salah itu akan membuat dari pinggang dan akhirnya memang terjadi suatu degenerative disease. Akhirnya dari HNP dan jatuhnya yang kalau berat memang ke arah operasi. Ya. Nah, ini juga harus tahu posisi duduk yang benar. Ya, lihat nih kursinya benar, cara duduknya ya. Nah, militer itu kan sudah dididik seperti ini, nggak boleh. Ya, bukan apa-apa ini karena benar ya gitu. Ya, hindari duduk yang terlalu lama ya seharian asik mungkin main game ya toh. Nah, mending kalau belajar mungkin main game ya, main game seharian lupa ya seharian yang mikro trauma yang repetitif mikro trauma yang terus berulang terus ya taruhlah kita punya kasur yang hanya kita tidurnya 2-3 jam akan awet dia. Tapi kalau tiap hari kita tidak bangun tidur di kasur setiap hari, ya kasurnya akan gampang kempes. Itu logikanya seperti itu ya. Jadi hindari duduk yang terlalu lama. Jadi harus direlaksasi, harus dikasih nutrisi. Bantalan sendi harus nutrisi karena nutrisinya vaskulasinya kurang. Minimal sekali dari BBC harus dinutrisi. Kemudian back exercise ya, latihan kita sudah bagus nih tiap tanggal jam 10, jam 2 ya untuk senam stretching yang dibuat dari fisioterapi itu kan tentunya sudah banyak pengalaman pasien-pasien seperti itu sangat banyak ya Bu Yantoro ya. Tentunya itu latihan-latihan yang dibuat ya Matt Taylor dari RSO itu sudah mempertimbangkan seperti ini. Selain sakit-sakit yang lain ya. Kemudian pertahankan berat badan ideal ya. Ya tentunya berat badan ya kita nggak boleh overweight ya karena tugas tulang belakang kita lah menahan badan kita ya ibaratnya tiang penyangga rumah kalau rumah kita tiang penyangga tidak kuat di lantai di atasnya di beban yang cukup berat akhirnya akan tidak mampu menahan ya ini berat badan ya tentunya harus yang ideal karena kekuatan tulang belakang kita itu juga ada batasnya ya. Terus hindari mengangkat barang-barang yang berat ya dengan apalagi dengan cara yang salah bekerja dengan cara yang salah kerja dengan membungkuk lama, ngangkat dengan membungkuk ya, itu akan menyebabkan seperti itu. Dan ini harus dihindari. Olahraga yang teratur tiap hari, yang low impact tadi, cycling, swimming itu sangat bagus untuk pencegahan ya. Itu murah meriah nah kira olahraga yang tidak perlu mahal-mahal ya. Olahraga yang mahal kan juga banyak. Ini kan olahraga yang murah meriah dan bisa dikerjakan di mana aja ya. Kurangi atau berhenti merokok. Nah, tadi saya sebutkan karena merokok juga akan mengganggu aliran darah dan akan mengganggu nutrisi dari tulang belakang dan akan menyebabkan kerusakan daripada diskusnya. Terus stop penggunaan narkotik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf bila penyampaian saya ada yang kurang berkenan dan kurang sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Dr. Romanianto, SPOT Spine. Penyampaian yang singkat, padat, jelas, dan sangat menarik. Namun demikian, apabila dari peserta semua masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, saatnya untuk sesi tanya jawab. Jadi untuk peserta yang di sini bisa menyampaikan langsung, dan bagi peserta yang ada di luar ruangan ini bisa menyampaikannya di box pertanyaan yang ada di websitenya. Untuk itu mungkin dari ruangan ini ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk 3 penanya dulu. Oke, sebutkan nama sama profesinya.
Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita, saya sebagai bidan. Dok mau tanya untuk penggunaan infrared untuk orang awam, misalkan punya pribadi itu untuk manfaat dan resikonya seperti apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Untuk terapi. Hatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian untuk penanya yang kedua, kami persilakan dulu, kami kumpulkan untuk 3 penanya pertama. Terima kasih atas waktunya. Saya temannya Mbak Anita, jadi satu puskesmas di Gajahan Solo, sama-sama bidannya juga, satu ruangan juga. Namanya Septi. Yang mau saya tanyakan dok, selain untuk pasien HNP, selain tadi untuk berenang, itu apakah boleh sepedaan atau mungkin yang lainnya? Gitu dok. Terima kasih. Terima kasih. Dan penanya yang ketiga, masih ada mungkin? 2 dulu ya. Oke. Mungkin bisa ditanggapi langsung dengan Dr. Roman. Tadi ada 2 penanya. Yang pertama dari Mbak Anita bidan, jadi menanyakan tentang infrared, itu manfaatnya. Kemudian yang kedua dari Mbak Septi di Gajahan tentang HNP. Bolehkah untuk berenang, sepeda, dan sebagainya tadi? Kami persilakan Dr. Roman. Terima kasih Bu Anita dan Bu Septi ya atas pertanyaannya. Jadi infrared itu salah satu modalitas untuk fisioterapi ya. Mungkin Dr. itu lebih ahli, nanti bisa membantu menjelaskan. Jadi di situ adalah tadi saya sebutkan fisioterapi yang modalitasnya salah satunya heating atau ice. Heating tadi gunanya untuk merelaksasi, mengurangi inflamasi juga karena pada HNP itu ada terjadi proses inflamasi. Ya. Tentunya inflamasi bukan inflamasi seperti pada infeksi. Ya. Itu fungsinya seperti itu. Nah, kapan boleh dikerjakan? Tentunya sesuai aturan. Ya. Sesuai aturan pada alat yang diperkenankan. Tentunya ini dokter medik atau fisioterapis yang banyak tahu. Nanti kalau saya menjelaskan jelas sampai detail nanti salah, repot juga. Mungkin nanti Bu Antoro bisa membantu untuk menjelaskan untuk infrared. Kemudian untuk exercise tadi kita pun dalam keadaan duduk bisa dengan namanya back exercise. Back exercise itu tentunya kedua tangan diangkat di pundak, kemudian di kursi bisa mengangkat kedua tangan itu menguatkan otot-otot di pinggang, namanya back exercise. Nah, berenang itu juga bagus karena memang itu menguatkan otot-otot pinggang dan tidak axial loading, olahraga yang tidak menekan daripada tulang belakang. Nah, di situ juga olahraga yang disarankan adalah low impact, ya, tidak menekan daripada tulang belakang. Ya. Seperti cycling itu masih boleh. Ya. Tentunya olahraga yang tidak diperkenankan adalah olahraga yang memperberat beban dari tulang belakang. Ya. Itu mungkin bisa saya terima kasih. Terima kasih Dr. Romanianto. Bagaimana dengan Mbak Anita, Mbak Septi, sudah puas dengan jawaban Dr. Romanianto? Oh, enggak resikonya. Bu Hantoro nanti ya. Infrared. Baik ya, tadi 2 penanya pertama itu dari ruangan ini, mungkin dari website bisa kita tanggapi dulu. Ada 2 penanya mungkin. Yang pertama, mungkin bisa dibacakan sama Mbak Mul, kami persilahkan. Berapa lama terapi konservatif diberikan sebelum ke terapi operatif? Penanyanya Dr. Mujadid. Terima kasih Dr. Mujadid. Jadi terapi konservatif memang kita berikan dievaluasi dalam waktu 3 bulan. Jadi kalau kasus-kasus tadi bukan yang kasus dengan datang belum berat, ya, tidak ada defisit neurologis, tidak ada gangguan dari fungsional untuk bladder maupun bowel, itu kita tetap mengacu konservatif dulu. Kita tidak langsung, karena indikasi-indikasi operasi ada.
kapan harus operasi, datang mungkin sudah dalam keadaan berat, kita harus indikasi operasi. Kalau yang ringan kita tetap harus konservatif dulu, ditunggu sampai 3 bulan. Dalam 3 bulan kita evaluasi, apakah ada perbaikan, stagnan atau memburuk. Nah, tentunya evaluasi tadi dari klinis, ya, kemudian sama pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan tambahan yang lain. Kalau memang dalam 3 bulan ada perburukan atau tidak ada perbaikan dan ada gangguan-gangguan fungsional, itu dicocokkan dengan hasil diagnostik yang ada, mungkin perlu tindakan operasi. Nah, tindakan operasi apa yang dilakukan sesuai dengan diagnostik yang ada, apakah dengan MRI-nya, apakah dekompresi atau dengan parsial dekompresi, laminotomi yang saya sampaikan tadi. Kita menganut konservatif dulu karena memang data statistik hanya 5% yang membutuhkan. Demikian tadi yang dari website ya, dari Dr. Mujadid. Mungkin di ruangan ini ada lagi yang ingin menanyakan, kami persilahkan lagi. Silahkan, nama dan profesi. Nama Ahmad Fikri Ghazali, saya dari Mapro Psikologi UII yang sedang praktik di sini. Yang saya ingin tanyakan, gimana sih pendapat dokter tentang chiropraktik? Itu aja, makasih. Bisa langsung ditanggapi, Dr. Roman. Chiropraktik. Terima kasih, Pak Basuki. Jadi modalitas yang lain sebenarnya ada juga namanya yoga, itu juga boleh. Kemudian akupuntur juga ada, tapi memang itu kontroversi. Ya. Di luar pun juga kontroversi, karena yoga itu juga untuk stretching tujuannya. Akupuntur juga masih kontroversi. Ada yang membenarkan, ada yang mengizinkan. Kita ngikut versi yang mana? Ada yang oh enggak apa-apa, ada yang tidak mengikut aturan itu. Tapi tidak dilarang dan tidak dianjurkan. Kemudian untuk chiropraktik memang berkembang di Amerika, di Barat sudah ada. Bahkan saya punya chiropraktik. Nah, chiropraktik itu adalah tujuannya untuk stretching, untuk manipulasi. Tapi kalau yang berlebihan, ya, kita lihat contoh kasus yang sudah kejadian pada degeneratif cervical yang mungkin sudah severe, sudah berat, dilakukan manipulasi dengan chiropraktik, ya chiropraktik, akan terjadi defisit neurologis dan tidak terjadi fatal. Tentunya ada limitasi-limitasinya. Itu yang buku yang saya baca seperti itu. Dan memang kita belum banyak chiropractor. Kalau beda dengan Amerika, di Barat itu sudah banyak. Tentunya ada limitasi-limitasinya. Itu pun juga tidak diizinkan dan belum dilarang juga. Karena memang ada kasus-kasus yang severe. Itu tidak boleh karena manipulasi dari exercise-nya akan memperburuk keadaan. Terima kasih buat Dr. Romanianto. Bagaimana dengan Mas Ghazali? Sudah cukup puas dengan jawabannya? Ada lagi mungkin yang mau menanyakan pada kesempatan ini? Monggo, Dr. Tito, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan salah satu terapi adalah terapi stem cell, dok. Ini saya kira akhir-akhir ini sangat ramai orang bicara stem cell. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya sampai sejauh mana yang bisa kita lakukan untuk terapi stem cell ini? Apakah dia sifatnya untuk terapi atau untuk pencegahan? Kemudian kedua, ini mungkin juga saya kira banyak teman-teman yang di sini juga tanya tentang stem cell ini, saya mau mewakili. Kemudian yang kedua, sejauh ini sampai mana apakah sudah bisa kita berikan kepada pasien yang nyeri tulang belakang ini atau bagaimana? Kemudian yang kalau memang sudah, apakah di rumah sakit kita sudah bisa melakukannya? Terima kasih, dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Dr. Roman untuk langsung ditanggapi. Terima kasih Dr. Tony. Sahabat saya sekolah itu juga ngetesnya. Jadi ya ke depan memang terapi regeneratif itu diperlukan. Dan memang ini kemajuan teknologi ya, terapi biologi, karena dulu orang yang katanya
tidak bisa regenerasi, bisa kulit yang sudah kendor jadi halus lagi, ya toh? Tidak menutup kemungkinan. Memang di dunia ortopedi sudah banyak dikerjakan. Memang di Indonesia belum, masih dalam taraf penelitian di hewan. Mungkin klinisnya belum, di luar sudah dikerjakan ya. Terapi stem cell itu satu, memang untuk mencegah untuk progresivitasnya bisa. Karena memang kalau kasus-kasus yang belum berat bisa dicegah dengan stem cell, disubstitut ya. Jadi disuntikan di diskusnya. Di laporan-laporan jurnal mengatakan bahwa stem cell itu akan memperbarui sel-sel yang sudah degenerasi. Salah satunya juga menyampaikan juga ada regenerasi. Sel-sel yang sudah stem cell yang dimasukkan akan hidup meregenerasi, membentuk sel-sel baru di diskusnya. Itu yang dilaporkan. Dan secara klinisnya pada pasien-pasien HNP ini, jurnal mengatakan bahwa dilakukan injeksi stem cell nyerinya akan berkurang. Dan ada perbaikan secara radiologis yang nyeri akan baik. Nah, di kita di Indonesia memang mungkin belum dikerjakan, seperti itu. Belum dikerjakan. Ada dosen yang akan mengerjakan, karena memang masalah etik kita juga harus mengerjakan ini, harus izin karena masalah stem cell itu tidak boleh sembarangan dikerjakan ya. Harus sudah uji ke binatang, kemudian uji ke klinis ya, itu harus jadi ke depan kita memang harus ke arah seperti itu. Diharapkan rumah sakit ke depan kita namanya terapi regeneratif. Karena ini kasus degenerasi bisa diregenerasi dengan pemberian stem cell, karena memang itu kan hal yang mahal, ya, hal yang mahal. Nah, ke depan mungkin kalau bisa di Indonesia produksi sudah bagus, sampai Jakarta kita syukur-syukur bisa, itu bisa menterapi stem cell itu dengan regeneratif, dengan mencegah progresivitas, dan ada kasus-kasus yang ringan akan terregenerasi membaik kembali. Itu dokter itu. Mudah-mudahan ke depan kita tidak lama lagi bisa terlaksana untuk terapi regeneratif dengan stem cell. Terima kasih. Terima kasih Dr. Roman. Bagaimana dengan Dr. Tito? Cukup puas dengan jawaban Dr. Roman? Sangat puas. Oke. Kayaknya masih ada satu lagi penanya dari webinar. Kami persilakan untuk dibacakan, Mbak Mul. Penanya Bapak Abdaud Rasid. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, apa yang sebaiknya diedukasi ke pasien oleh pemberi pelayanan kesehatan primer? Kapankah sebaiknya pasien dirujuk ke rumah sakit? Terima kasih Dr. Rasid. Jadi edukasi ke pasien tentunya sangat perlu, karena tentunya para klinisi di fase 1 itu harus tahu, ini kan nyeri punggung itu problem di usia dewasa. Jadi harus tahu, para klinisi harus tahu, bahkan tidak begitu awam pun harus tahu. Tadi saya sampaikan harus tahu kausa-kausa mana yang kira-kira serius, yang gejala-gejala serius yang harus diwaspadai. Tentunya edukasi pasien, taruhlah kita yakin itu karena kasus degeneratif, tadi proses pencegahan itu harus disampaikan ke pasien. Jangan sampai memperberat keadaan nyeri tulang belakangnya, atau kasus-kasus yang dicurigai nyeri pinggangnya karena karena panas, atau proses trauma yang membuat defisit nerus atau gangguan dari tungkai bawah, saraf tungkai bawah, itu yang harus dirujuk, karena memang atau diobati tidak sembuh-sembuh, kita curiga, ya, curiga. Jadi harus kita sampaikan ke level yang lebih atas, yang lebih spesialis. Terima kasih. Ya, terima kasih buat semuanya. Mungkin karena mengingat waktu juga, saat ini waktunya sudah mendekati akhir. Terima kasih buat Dr. Romanianto dan audiens semua. Tapi sebelumnya mungkin ada kesimpulan atau saran-saran dari Dr. Romanianto sebagai penutup untuk acara ini, mungkin bisa disampaikan, Dr. Roman. Terima kasih Dr. Agung. Jadi nyeri tulang belakang adalah kasus yang banyak terjadi dan hampir selama masa hidup kita terkena.
Jadi kita tidak usah terlalu takut, tapi kita harus juga waspada, kita juga harus tahu proses-proses pencegahannya dan kausa-kausanya, dan kita kapan yang itu memberatkan, kita harus konsultasi ke dokter atau klinisi yang tahu tentang nyeri tulang belakang dan pada tempat yang tepat tentunya, yang bisa menangani dengan paripurna. Gitu. Dan saya berharap para peserta webinar sudah paham semua tentang pencegahan nyeri tulang belakang. Tentunya kasus-kasus yang banyak tadi saya sampaikan 40% adalah degeneratif proses, itu juga harus bisa dicegah, limitasi. Terima kasih. Terima kasih kembali buat Dr. Romanianto. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah menyelesaikan serangkaian acara webinar di Rumah Sakit Ortopedi ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan insya Allah kita bisa bertemu lagi dalam acara webinar di kesempatan yang lain. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi di acara webinar yang selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat kita semua. Terima kasih. Demikian tadi penyampaian materi webinar pada kali ini. Semoga dengan penyampaian materi tadi dapat memuaskan keingintahuan kita mengenai penanganan nyeri punggung bawah. Webinar kali ini di samping diikuti oleh peserta di auditorium lantai 3, juga diikuti di beberapa titik di seluruh Indonesia. Ikuti terus webinar Rumah Sakit Ortopedi untuk info tema dan untuk tema dan narasumber webinar dapat diikuti di Facebook dan Instagram Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharto Surakarta. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan foto bersama.